Do you wanna know? Ya, berlanjut anak-anak semuanya. Ya, sekarang kita akan masuk ke syarat yang kedua ya, yang ada di bawahnya di kotak tadi. Nah, yang ini syarat. Nah, setelah yang pertama ya, kalian memperhatikan tadi. Nah, yang pertama ini berarti ketika grafiknya memotong di 2 titik di sumbu X, dan yang kedua ketika grafiknya memotong 1 titik saja di sumbu X ya, atau bukan memotong ya, tapi menyinggung 1 titik. Berarti yang kedua D-nya sama dengan 0 ya. Sehingga ya, grafik yang menyinggung sumbu X di titik D X1,0 ya, dan melalui titik E X2,Y2. Jadi titik E itu titik yang lain yang juga dilalui oleh grafiknya, sehingga kalian bisa menggunakan rumus persamaannya adalah Y sama dengan X sama dengan A kali X dikurangi X1, karena ada satu saja X-nya ya, tapi dia harus pangkat 2 karena supaya kita bisa menghasilkan fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Nah, langkah-langkahnya tetap yang pertama kita akan mencari nilai A-nya, yang kedua baru kita mencari persamaannya ya. Oke, ini dia kita sudah salin di sini, dan contoh ya, contoh kembali. Coba kalian buka LKS kalian. Nah, jadi lanjutkan yang tadi. Nah, tadi berarti jawabannya adalah D ya, nomor 1 D. Oke, yang kedua, nah ini tepat soalnya ya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx menyinggung sumbu X di titik negatif 2,0 dan melalui titik negatif 1, negatif 3. Nah, sehingga titik di sumbu X nya itu adalah X1,0, nah negatif 2,0, dan melalui titik X2,Y2 yang tadi. Berarti nah ini dia titik X2,Y2 nya yaitu negatif 1, negatif 3. Oke, coba kita analisis dulu ya. Oke, jadi yang kelihatan, yang diketahui kelihatan juga ya di sini. Oke. Nah, ini soal nomor 2 ya di LKS kalian. Diketahui. Nah, yang diketahui adalah titik. Sama kembali ya, titik apa yang diketahui? Ya, yang pertama itu titik negatif 2, negatif 2,0, dan ya titik negatif 1, negatif 3 ya. Karena coba analisis berarti ini adalah X1,0 dan ini adalah X2,Y2. Oke. Nah, yang ditanya juga sama ya. Yang ditanya adalah persamaan fungsi kuadrat. Ya, nah, jawab. Nah, gampang ya. Tadi sudah bisa. Kalau sudah bisa yang nomor 1 tadi, berarti yang ini lebih mudah. Oke. Nah, coba kita akan menjawabnya sekarang. Bagaimana? Nah, rumus yang kalian gunakan ya ini ya. Jadi Y sama dengan A kali X negatif atau dikurangi X1 pangkat 2. Nah, yang pertama kita cari nilai A-nya dulu ya, sehingga kita substitusikan nilai X1 nya dulu ya. A X dikurangi X1 nya berapa tadi? Negatif 2 pangkat 2, sehingga Y sama dengan A X min ya plus 2 pangkat 2. Ini yang pertama ya. Boleh sih nggak diisi gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya, maka yang mana titik Y dan X nya itu sama ya. Kita gunakan yang ini dia. Y dan X nya sama seperti yang nomor 1 tadi ya, yang tidak mengandung nolnya. Nah, sehingga Y nya ya ini negatif 3 sama dengan A X nya berarti negatif 1 ditambah 2 pangkat 2, sehingga negatif 3 sama dengan A. Nah, negatif 1 ditambah 2 berapa? Ya, negatif 1. Positif jadinya ya. Ya,
utang 1 dibayar 2, jadinya ya uangnya lebih ya. Nah, berarti ini positif 1, sorry ya anak ya. Oke, satunya kayak gitu jadi. Nah, gitu. 1 pangkat 2. Sehingga negatif 3 sama dengan A kali 1 pangkat 2 ya 1 ya. Sehingga negatif 3 sama dengan A kali 1 ya A. Nah, sudah ketemu nih. A nya sama dengan negatif 3, maka A nya sama dengan negatif 3. Oke. Nah, karena A nya sudah ketemu, maka kita bawa ke fungsi yang ini yang tadi ya. Bisa kalian pulang dari awal sini, bisa kalian langsung bawa ke sini ya. Bisa akan bawa dia ke sini ya, substitusikan A nya ke sini. Jadi sekarang substitusi A ke persamaan 1. Nah, ini dia persamaan 1 ya. Kalau satunya kan ini dia. Nah, berarti Y sama dengan A kali X tambah 2 pangkat 2. Nah, gitu ya. Sehingga tinggal kita substitusikan A saja. Y sama dengan A nya sama dengan min atau negatif 3 kali X ditambah 2 pangkat 2. Oke. Sehingga Y sama dengan negatif 3, ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 berarti X tambah 2 kali X tambah 2. Jangan X nya pangkat 2, 2 nya juga pangkat 2. Jangan salah ya. Nanti harus seperti ini dia. Berarti X tambah 2 nya yang pangkat 2. Sehingga ini menjadi Y sama dengan negatif 3 ya, kali X kali X. Nah, sama pelangi lagi ya. X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali 2 berapa? Ya, ditambah 2X. Ini juga 2 nya sekarang 2 kali X ditambah 2X. Terus 2 kali 2 berarti ditambah 4 ya. Oke. Berarti Y sama dengan negatif 3 kali ya, X kuadrat tetap. Nah, X kuadrat. Nah, ini yang berubah ya. Jadi 2X tambah 2X karena variabelnya sudah sama. Berarti 2X tambah 2X sama dengan 4X positif ya, ditambah 4 ini saja ya. Sehingga tinggal kita kalikan ke dalam sekarang ya. Berarti Y sama dengan negatif 3 kali X kuadrat, berarti negatif 3X kuadrat ditambah bukan ditambah, kita hitung dulu ya. Negatif 3 kali ya, negatif 3 kali 4X berarti negatif kali positif ya. Negatif ya, bro and sis ya anak-anak. Nah, berarti negatif 3 kali 4 ya 12X negatif ini ya. Dan negatif 3 kali positif 4. Nah, berarti 3 kali 4 positif kali negatif ya negatif ya. 3 kali 4 ya 12. Oke, jadi ini dia persamaannya. Coba kita lihat pilihan jawabannya ya. Jawabannya kan negatif 3 Y sama dengan Y atau fx sama aja ya. Jadi jangan bingung ya. Kalaupun di sini tulis fx ya, Y itu sama aja dengan fx ya. Negatif 3 X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 12. Yang mana dia? 3 ya, yang B. Oke, sip, bisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan syarat ketiga di video selanjutnya.